pusing kelola kebutuhan air kebun anggur? Ini dia solusinya. Model neraca air bulanan ini dirancang khusus untuk memetakan risiko stres air di kebun anggur, bahkan untuk masa depan. Dimodifikasi dari metode Torrent Weight Matter, model ini diuji coba pada dua sistem pengelolaan tanah yang berbeda. Hasilnya, prediksinya sangat akurat dibandingkan data lapangan, jadi bisa dipercaya untuk perencanaan. Dengan model ini, petani bisa membuat keputusan strategis, mulai dari pemilihan kultivar hingga sistem irigasi yang tepat. Proses pembuatan wine itu bukan cuma soal pertanian loh. Ini adalah sebuah seni kuno, sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Tapi, coba bayangin deh, gimana kalau tradisi yang abadi ini sekarang menghadapi ancaman modern yang nggak kelihatan? Sebuah ancaman yang bisa mengubah rasa, aroma, dan bahkan ketersediaan wine favorit Anda selamanya. Pertanyaannya jadi personal banget kan? Apa jangan-jangan wine yang biasa Anda nikmati saat makan malam atau merayakan sesuatu sekarang lagi dalam bahaya? Yuk kita bedah datanya untuk melihat gimana sains menjawab pertanyaan penting ini. Jadi gini, kebun anggur itu adalah ekosistem yang rapuh banget. Keberhasilannya tuh bergantung pada keseimbangan yang pas banget antara tanah, matahari, dan air. Nah, perubahan iklim ini datang dan mengacaukan semua keseimbangan itu. Periode kering yang makin panjang dan cuaca ekstrim yang makin sering terjadi, itu jadi ancaman nyata bagi setiap tanaman anggur. Mungkin kita mikir, loh, kan ada ilmuwan, pasti ada solusinya dong. Ya, mereka memang punya model-model super canggih untuk memprediksi dampak iklim. Tapi, disinilah masalahnya muncul. Ada kesenjangan yang besar. Alat-alat canggih ini seringnya cuma bisa dipakai di lab, butuh keahlian coding khusus dan data yang susah banget dicari. Jadi hampir mustahil buat dipakai sama petani langsung di kebun. Ini dilemanya. Di satu sisi, kita punya model akademis yang super kuat tapi rumitnya minta ampun. Di sisi lain, kita punya para petani yang kebutuhannya praktis banget. Mereka cuma butuh alat yang simple, yang bisa pakai data yang udah ada, dan yang paling penting, ngasih saran yang jelas dan bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Nah, di tengah masalah ini muncullah sebuah terobosan. Para peneliti di Italia mengembangkan sesuatu yang revolusioner, justru karena kesederhanaannya. Sebuah model anggaran air yang dirancang khusus untuk kebun anggur. Tujuannya cuma satu, menjembatani kesenjangan antara sains yang rumit dan kebutuhan nyata petani di lapangan. Jadi, gimana cara kerjanya? Konsepnya tuh sebenarnya sesimpel ini, keseimbangan air tanah. Anggap aja kayak lagi ngatur keuangan pribadi. Hujan itu pemasukan. Air yang diserap tanaman atau yang menguap itu pengeluaran. Tujuannya simpel, mastiin rekening bank air di dalam tanah itu nggak pernah sampai kering kerontang pas tanaman lagi butuh-butuhnya. Prosesnya itu luar biasa gampang, serius, nggak perlu gelar di bidang data science. Petani cukup masukin data-data dasar yang mereka udah punya kok, cuaca lokal, jenis tanahnya apa, sama tata letak kebunnya gimana. Hasilnya, model ini langsung ngasih skor risiko yang jelas dan gampang dimengerti. Ini sains yang memberdayakan, bukan yang bikin pusing. Oke, sebuah model teoritis kan pada dasarnya cuma ide ya. Buat membuktikan nilainya, model ini harus diuji di dunia nyata. Jadi, para peneliti membawanya langsung ke lapangan untuk eksperimen intensif selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022 di wilayah Chianti Classico yang legendaris di Italia. Dan inilah hasilnya. Coba kita lihat bareng-bareng grafiknya ya. Setiap bagian ini mewakili satu lokasi. Perhatiin deh baris warna-warni di bagian atas, itu adalah prediksi dari modelnya. Sekarang, lihat baris di bawahnya. Itu adalah pengukuran sebenarnya dari lapangan. Lihat di tahun 2021 di grafik kiri, modelnya memprediksi risiko tinggi atau warna oranye di bulan Juli dan Agustus. Dan ternyata, pengukuran di lapangan menunjukkan hal yang sama persis. Bahkan di tahun 2022 yang lebih ekstrim, di mana resiko sangat tinggi atau warna merah muncul, prediksinya hampir sama persis sama kenyataan. Ini bukti visual kalau modelnya beneran ampuh. Dan data pun mengkonfirmasi apa yang kita lihat tadi. Kutipan dari studinya ini menyimpulkan semuanya. Model ini akurat banget, melesetnya paling cuma satu tingkat risiko aja. Ini membuktikan bahwa alat ini bisa diandalkan untuk penggunaan praktis di kebun. Oke, jadi kita tahu model ini akurat untuk kondisi saat ini. Tapi disinilah bagian paling kerennya. Gimana kalau kita bisa pakai model ini untuk mengintip ke masa depan? Nah, inilah yang dilakukan para peneliti selanjutnya. Mereka pakai model yang sudah terbukti ini untuk memproyeksikan risiko kekeringan di masa depan dan merencanakan di mana kebun anggur generasi berikutnya harus ditanam.
Dan ini bukan cuma eksperimen kecil-kecilan loh. Mereka menerapkannya di lahan seluas 250 hektar di perkebunan Baroneri Casoli. Mereka memetakan setiap jengkal tanah untuk melihat resiko kekeringan di masa depan, menggunakan proyeksi iklim untuk 30 tahun ke depan. Ini adalah perencanaan strategis dalam skala yang luar biasa besar. Nah, ini yang mereka temukan. Di masa depan, 13% dari lahan mereka bakal berisiko tinggi kena kekeringan. 55% lainnya berisiko sedang. Coba bayangin betapa berharganya informasi ini. Buat seorang petani, ini tuh seperti peta harta karun yang nunjukin di mana mereka harus menanam jenis anggur yang tahan banting dan di mana jenis yang lebih sensitif bisa tumbuh subur. Disinilah wawasan yang paling mengejutkan muncul. Coba deh lihat kelompok batang yang ada tulisan AGR1. Ini semua jenis tanahnya sama, tapi modelnya menunjukkan kalaupun tanahnya identik, ada area dengan resiko tinggi, sedang, dan rendah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata faktor-faktor mikro seperti kemiringan lahan dan kemana arahnya menghadap matahari itu sama pentingnya dengan jenis tanahnya sendiri. Penemuan ini benar-benar mengubah cara petani memandang lahan mereka. Jadi, apa kesimpulannya? Ini bukan cuma soal data. Ini tentang bagaimana sebuah alat yang sederhana dan mudah diakses bisa memberdayakan petani untuk bertani lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini tentang beradaptasi dengan iklim yang terus berubah untuk melindungi kualitas wine yang kita semua nikmati. Ini bukan lagi teori, tapi sudah jadi perangkat praktis. Dengan model ini, para pembuat wine bisa memutuskan kapan waktu yang paling tepat untuk menyiram tanaman. Mereka bisa memilih jenis anggur dan batang bawah atau sistem akar tanamannya yang paling pas untuk setiap petak lahan. Mereka bahkan bisa mengoptimalkan seberapa rapat tanamannya dan gimana cara terbaik mengelola tanah. Setiap keputusan sekarang didukung oleh data yang kuat. Nah, semua ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Di dunia di mana kita sering berpikir bahwa solusi itu harus super kompleks, mungkin jawaban untuk melestarikan tradisi kuno seperti pembuatan wine justru tidak terletak pada teknologi yang rumit, melainkan pada kekuatan sebuah wawasan sederhana yang bisa diakses oleh semua orang.